Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu sholihat mujibu da'wat rafi'ud darajat wa huwa alladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa munazzilul ayat wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari berlalu begitu cepat rasanya, ayyuhal ikhwah. Baru saja rasanya kita memasuki bulan Ramadan, dan ternyata sekarang kita sudah masuk kepada malam 27 di bulan Ramadan. Artinya sebentar lagi bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita. Satu hal mungkin yang perlu untuk kita perhatikan para jamaah sekalian, bahwasanya amalan itu dilihat dari akhirnya. Coba kita perhatikan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Hanya saja sesungguhnya amalan itu dilihat tergantung dari akhirnya. Jika akhirnya baik, maka dianggap baik amalan tersebut. Sebaliknya, jika akhirnya buruk, maka dianggap buruk pula amalan tersebut. Amalan itu sangat tergantung dari akhirnya. Oleh karena itu, di dalam kitab Muwatta Imam Malik, dan menukil dari perkataan Al-Imam Al-Zarqani, ya, beliau mengatakan bahwasanya nasib seseorang itu sangat tergantung dari amalan akhirnya. Sangat tergantung daripada amalan akhirnya, kata beliau. Dan balasan itu sangat tergantung dari akhirnya. Oleh karena itu, coba kita perhatikan, ya, terkait dengan hal ini. Rasulullah dahulu juga pernah mengatakan, la tu'jibu bi'amali ahadin hatta tangzuru bima yakhtimu lahu. Yang artinya, jangan dulu kalian merasa bangga dengan amalan-amalan seseorang sampai engkau melihat bagaimana akhir dari amalan tersebut. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya amalan akhir. Sangat tergantung, baik buruknya, terima apa tidaknya, tergantung dari akhirnya amalan tersebut. Coba sekarang kita perhatikan lagi hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Innal abda la ya'malu bi'amalin hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Nah, fayasbiqu alaihi alkitab fayasbaqu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Innal abda la ya'malu bi'amalin ahli jannah. Ada seseorang, kata Rasulullah, seorang hamba, dia mengerjakan amalan-amalan ahli jannah, amalan-amalan kebaikan, sampai-sampai antara dia dengan surga itu hanya satu jengkal saja, saking dekatnya sudah mau masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab wa ya'malu bi'amin ahli nar fayadkhuluha. Namun ternyata di akhir-akhir hayatnya dia itu mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka, berbuat kejelekan, berbuat kemaksiatan, maka dia masuk ke dalam api neraka. Wa innal abda, lanjut hadis ini, la ya'malu bi'amalin ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayadkhulu fayasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi'amalin ahli jannah fayadkhuluha. Ada seorang hamba yang dia itu mengerjakan amalan-amalan penduduk neraka,
Sampai-sampai antara dia dengan neraka itu satu jengkal saja, sebentar saja dia akan masuk neraka. Namun ternyata di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan penduduk ahli surga, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam surga. Betapa pentingnya amalan akhir ayyuhal ikhwah. Nah, ternyata sekarang kita berada hampir-hampir di putaran terakhir bulan Ramadan. Kalau boleh kita umpamakan, ini kita sudah mau masuk garis finish ini saudaraku. Coba kita perhatikan tatkala orang lomba lari misalkan, ketika di putaran terakhir sudah dekat garis finish, maka para atlet tersebut bersungguh-sungguh bersemangat, digas kecepatannya semaksimal mungkin untuk bisa menuju ke garis finish tersebut. Maka selayaknya kita ini ayyuhal ikhwah, benar-benar kita bersungguh-sungguh tatkala kita masuk di putaran terakhir ini. Terlebih lagi putaran terakhir atau 10 hari terakhir ini adalah hari yang sangat mulia. Dahulu Rasulullah SAW beliau sangat bersungguh-sungguh dalam sebuah hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fil asril awakhir ma yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi SAW beliau sangat bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir, melebihi kesungguhan beliau pada hari-hari yang sebelumnya. Di dalam riwayat lain juga Rasulullah berdasarkan dari Aisyah radhiyallahu anhu qalat berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul asr sadda mizaruhu wa ahla lailahu wa aiqazu ahlahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi SAW apabila masuk pada hari yang 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya adalah dijauhi istrinya. Tuh, istri-istri, ya, tolong diperhatikan. Kadang-kadang istri itu membuat kita sedikit sedikit agak malas di dalam bertakarub kepada Allah. Ya, Rasulullah menjauhi istri-istrinya, dikencangkan ikat pinggangnya. Kemudian ahya lailahu, Rasulullah menghidupkan malamnya, dihidupkan malamnya dengan sholat tarawih atau sholat tahajud qiyamul lail, ya. Kemudian baca Quran, berzikir dan membuat kebaikan-kebaikan. Maka kita hendaknya seperti itu. Kadang-kadang ini ayyuhal ikhwah sebagian kaum muslimin, ya, iya memang mereka ahya lailahu, dihidupkan malamnya, bergadang dia, tapi bergadang main kerambolan, main gaple, main sekakan. Sekarang canggih lagi main game. Ini orang-orang yang seperti ini hakikatnya ayyuhal ikhwah sebagai para ulama, la yadri annahu la yadri. Tuh, lihat. Ini orang yang seperti ini, dia tidak paham, dia tidak tahu, dirinya enggak tahu. Oleh karena itu dia enggak mau belajar. Orang seperti ini kita enggak, jamaah sekalian. Kalau kita ini minimalnya yadri annahu la yadri, tahu kalau dirinya enggak tahu sehingga dia mau belajar, kan begitu. Jangan seperti yang pertama tadi. Jadi minimalnya kita seperti yang kedua, yadri annahu la yadri, dia tahu dirinya belum punya ilmu, makanya dia belajar. Satu yang saya tekankan ayyuhal ikhwah, tatkala kita mau belajar, duduk di majelis ilmu, dapat ilmu, amalkan. Walaupun sedikit, dapat ilmu, amalkan. Kalau ada orang dapat ilmu enggak diamalkan, sia-sia. Disebutkan oleh para ulama, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon enggak ada buahnya, tiap hari nyapu sampahnya saja enggak dapat buahnya. Kita enggak mau seperti itu. Ada ilmu kita sedikit, amalkan. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ahya lailahu ayyuhal ikhwah, hidupkan hari-harinya, hidupkan malamnya, wa ayqaza ahlahu, dan dibangunkan istri-istrinya. Ya, mungkin sebelum malam 20, karena sifatnya sunnah qiyamul lail itu tidak dibangunkan istri atau anaknya. Namun tatkala Rasulullah masuk ke 10 hari terakhir, beliau bersungguh-sungguh untuk membangunkan istri-istrinya. Bersungguh-sungguh ayyuhal ikhwah. Kemudian selanjutnya, supaya kita mendapatkan akhir yang terbaik, maka jangan lupa
takarub yang paling indah, pendekatan diri kepada Allah yang paling indah di malam terakhir adalah i'tikaf. I'tikaf, i'tikaf, ya'takifu i'tikafan. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, i'tikaf itu artinya luzumu asy-syai' au fil makan au habsun nafsi alal makan, mengurung diri, menahan diri dalam suatu tempat. Itu makna daripada i'tikaf dari sisi bahasa, tapi berbeda kalau makna i'tikaf dari sisi syariat. Siapa saja yang mengurung diri dari suatu tempat, mengurung diri di rumah, namanya i'tikaf juga, tapi bukan dari sisi syariat. Kalau dari sisi syariat, yang namanya i'tikaf itu adalah luzumul masjid lil ibadati min sahsin mahsusin wa fi sifatin mahsusatin, menetap di suatu masjid untuk beribadah, bukan untuk bisnis. Tuh, lihat ayyuhal ikhwah, untuk beribadah dari orang-orang yang sudah ditentukan dan dengan tata cara yang sudah ditentukan. Itulah dari definisi i'tikaf menurut syariat. Dan i'tikaf ini sangat ditekankan, karena dalam hadis Aisyah, karena Nabi SAW ya'takifu fil asril awakhiri hatta tawafallahu azza wa jalla. Adalah Nabi SAW selalu beriktikaf pada 10 hari yang terakhir sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat disyariatkan untuk iktikaf. Ini yang kedua. Yang poin yang ketiga, jangan lupa ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka kata Rasulullah, taharau Lailatul Qadar fil witri minal asril awakhiri minar Ramadan. Cari, intai malam Lailatul Qadar tersebut pada hari yang ganjil, pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Sekarang kita berada di malam 27, malam yang sangat ditekankan, yang kemungkinan besar di malam itulah malam Lailatul Qadar. Saya mungkin berikan sedikit saja ayyuhal ikhwah terkait dengan masalah malam Lailatul Qadar. Memang semua kita menemukan malam Lailatul Qadar, tapi tidak semua kita bisa mendapatkan faidah, hikmah, keutamaan daripada malam Lailatul Qadar tersebut. Siapa yang berhak mendapatkan keutamaan? Orang yang menghidupkan malamnya, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang qiyamul lail, orang yang salat tarawih, orang yang membaca Quran, orang yang berzikir kepada Allah. Itu yang berhak mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, bukan orang yang main gaple, bukan orang yang main domino, bukan orang yang main game. Lah, sekali lagi, semua orang menemukan malam Lailatul Qadar, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Kayaknya sudah panjang saya sampaikan ini. Nah, terakhir mungkin doa ayyuhal ikhwah. Ingat, jangan lupa minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Waktu, momen yang sangat tepat untuk kita meminta ampun dosa-dosa kita akhir bulan Ramadan. Kita ini banyak dosa ayyuhal ikhwah. Maka Rasulullah pernah bersabda, rogiba anfun 3 kali, celaka orang. Dakhala rajulun dakhala Ramadan summa ansalaha fala yakfar lahu. Celaka orang, seseorang yang dia itu masuk bulan Ramadan, namun ternyata bulan Ramadan itu berlalu, dosanya enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak kita mohon ampun, terutama di terakhir bulan Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itulah doanya. Ya Allah, Engkau cinta pengampunan, maka ampunilah aku ya Allah. Maka mari ayyuhal ikhwah, kita benar-benar bersemangat pada akhir-akhir ini supaya kita mendapatkan akhir yang terbaik insyaallah. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.